Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1501. Boom, dua pusaka dewa tiada taraf berbenturan. Sebuah ledakan dahsyat membuat kehampaan yang gelap menjadi berkerut dan berubah bentuk. Meskipun pedang pemenggal dewa sedikit lebih kuat dari kuali iblis naga, pada akhirnya kelebihannya terbatas. Kuali iblis ini, bagaimanapun juga, adalah harta karun yang ditempa oleh seorang kaisar dewa. Kuali iblis naga tak bisa dihancurkan dan berhasil menahan tebasan dari pedang pemenggal dewa. Mande tersenyum dingin dan terus menyerang. Cahaya iblis kematian berwarna hitam pekat terkondensasi di telapak tangannya, menembus langit dan bumi. Dengan cepat, Luo Xiu dan Mande kembali bertarung sengit. Satu memegang pedang iblis tiada taraf, satu lagi dilindungi oleh kuali iblis. Pertarungan berlangsung sangat brutal. Luo Xiu tidak menggunakan besi penekan dewa. Ketika ia menyadari bahwa kekuatan pedang pemenggal dewa tidak bisa membunuh lawannya, ia bertarung sambil mundur, mencari waktu yang tepat untuk mengeluarkan besi penekan dewa. Jika menggunakan besi penekan dewa, maka ia harus menang dalam satu serangan, karena ini sudah hampir menjadi kartu truf terakhirnya. Tentu saja, harta karun seperti akar sumber tertinggi, Luo Xiu tidak akan sembarangan mengeluarkannya kecuali benar-benar terpaksa. Karena nilai dari harta karun seperti akar sumber tertinggi bahkan tidak bisa ditandingi oleh pusaka pembuktian Dao milik Kaisar Dewa. Tanpa berlebihan, jika berita tentang akar sumber tertinggi tersebar, bahkan Kaisar Dewa tertinggi pun akan tergoda. Karena akar sumber tertinggi bisa menampung sumber dari 10.000 dao, sumber dari segala dao agung, yang bisa langsung menunjuk ke dao penciptaan dan penghancuran. Tiba-tiba, kilatan dingin bersinar di mata Luo Xiu. Cahaya keemasan bergejolak di antara alisnya, dan besi penekan dewa melesat keluar. Dung, berat besi penekan dewa sangatlah luar biasa. Begitu kekuatannya dilepaskan, bahkan sebuah bintang pun akan hancur menjadi debu. Tebasan pedang pemenggal dewa ditambah dengan tekanan dari besi penekan dewa, meskipun Mande dilindungi oleh kuali iblis naga, ia tetap terlempar seketika. Pertarungan telah sampai pada titik ini. Kultivasi Mande juga hampir habis. Tetapi Luo Xiu justru mengangkat tangannya, mengeluarkan botol giok, dan menenggak pil dewa. Sebelum kembali ke alam bawah, ia telah memurnikan banyak pil dewa tingkat raja. Untuk pertarungan besar yang nyaris seimbang ini, pil-pil itu bagaikan hujan di musim kemarau. Tangan kanan memegang pedang pemenggal dewa, tangan kiri memegang besi penekan dewa. Diperkuat oleh aturan ganda ruang dan kecepatan, Luo Xiu sekali lagi menghantam kuali iblis naga. Sebuah ledakan dahsyat yang seolah meruntuhkan langit dan bumi bergema. Mande kembali terlempar, darah hitam mengalir dari ketujuh lubang di wajahnya. Tubuhnya yang kultivasinya hampir habis sulit untuk menahan serangan semacam ini. Wajah Luo Xiu tanpa ekspresi. Ia terus-menerus menyerang. Mande memuntahkan darah dengan liar. Kuali iblis naga yang melayang di atas kepala tiran kematian itu juga terpukul hingga terlempar jauh. Tanpa perlindungan dari kuali iblis naga, Luo Xiu menebaskan pedangnya. Pedang pemenggal dewa tak bisa dihancurkan. Seketika, ia memotong salah satu lengan Mande, darah segar pun menyembur. Kemudian, besi penekan dewa menghantam turun. Mande dengan cepat menghindar, lolos dari takdir dihancurkan menjadi debu. Namun, semua ini belum berakhir. Luo Xiu melangkah maju, kedua tangannya mencengkeram sepasang sayap daging di belakang punggung Mande. Kau cari mati. Wajah Mande menunjukkan ekspresi ngeri. Sayap bagi ras iblis adalah sumber kekuatan. Kuantar kau menuju kematian. Luo Xiu tersenyum dingin. Sejak awal pertarungan, ia telah memperhatikan bahwa Mande sangat berhati-hati melindungi sepasang sayap daging ini. Jelas ini seharusnya adalah titik lemah ras iblis. Dengan tekanan dari besi penekan dewa, Mande sama sekali tidak sempat melawan. Diiringi oleh semburan darah hitam pekat yang memenuhi langit, sepasang sayap dagingnya dirobek paksa oleh Luo Xiu. Mulut Mande mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tubuhnya mulai mengering dengan kecepatan yang sangat cepat. Sayap adalah sumber kekuatan ras iblis. Begitu dirobek, kekuatannya akan hilang dengan sangat cepat. Swoosh. Seberkas cahaya hitam pekat melesat keluar dari antara alisnya. Mande dengan tegas meninggalkan tubuh ini, bersiap untuk melarikan diri, namun Luo Xiu sama sekali tidak mungkin memberinya kesempatan ini. Saat cahaya hitam itu melesat keluar, Luo Xiu mengangkat tangannya dan melemparkan akar sumber tertinggi. Weng, akar sumber tertinggi bisa menyerap sumber dari 10.000 dao, dan jiwa juga merupakan sejenis sumber asal. Cahaya hitam pekat itu sama sekali tidak sempat melarikan diri sebelum ditarik oleh sebuah kekuatan yang tak tertahankan dan dimasukkan ke dalam akar sumber tertinggi. Tidak, teriakan kaget Mande terdengar dari dalam cahaya hitam pekat itu.
Kemudian di saat berikutnya, sosok Luoxiu juga berkelebat dan masuk ke dalam ruang internal akar sumber tertinggi. Berbeda dengan roh dewa yang dipadatkan oleh para ahli jalan dewa di alam semesta Luoxiu, sumber asal jiwa Mande ternyata masih berbentuk inti ilahi. Jelas, ini adalah cara berkultivasi yang berbeda, yang telah membuka arah baru bagi jalan dewa iblis. Ini adalah, di dalam inti ilahi yang seperti kristal berlian hitam itu, muncul wajah Mande. Hanya saja, wajah ini berbeda dengan Tu Yuming, melainkan wajah yang asing, seharusnya adalah wujud asli Mande. Di dalam ruang internal akar sumber tertinggi, saat ini hanya ada satu sumber petir. Seluruh ruang dipenuhi dengan cahaya petir tak berujung. Tingkatan petir terpisah dengan jelas. Di puncak tertinggi, petir Dewa 9 warna memancarkan aura yang tak terbatas dan mengerikan. Di atas petir Dewa 9 warna, bahkan ada cahaya petir hitam dan putih yang saling terjalin, mengandung misteri dari aturan penciptaan dan penghancuran tiada taraf. Setiap sumber dari Dao Agung, semuanya menunjuk pada aturan penciptaan dan penghancuran tiada taraf. Roar, sebuah raungan terdengar. Roh sumber petir berwujud unikon datang ke hadapan Luoxiu. Seperti anak penurut yang merindukan orang tuanya, ia dengan akrab menggesekkan kepalanya ke pipi Luoxiu. Luoxiu membelai kepala unikon sumber petir dan berkomunikasi dengannya melalui pikiran. Beberapa saat kemudian, unikon sumber petir mengerti maksud Luoxiu. Tiba-tiba ia menoleh menatap inti ilahi milik Mande, kedua matanya memancarkan aura ganas yang kejam. Kau tidak boleh. Mande berteriak kaget, namun, ia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya. Seketika, inti ilahinya ditelan oleh unikon sumber petir dalam satu suapan. Petir, bisa memurnikan segalanya. Tubuh unikon sumber petir terbentuk dari kondensasi sumber Dao petir. Ia bisa memurnikan jejak di dalam inti ilahi Mande tanpa meninggalkan sedikit pun bahaya tersembunyi. Nanti, di dalam inti ilahi itu hanya akan tersisa energi jiwa yang murni serta sebagian ingatan Mande. Secara relatif, Luoxiu lebih tertarik pada ingatan Mande. Ini bisa membuatnya lebih banyak memahami tentang ras iblis dari dunia lain. Adapun Tu Yuming, tubuhnya telah dirasuki oleh seorang ahli seperti Mande, tentu saja jiwa dan raganya sudah lama musnah. Kaisar Yuming, Luoxiu menghela napas menyesal. Kaisar Yuming di masa lalu juga bisa dianggap sebagai seorang ahli yang mendominasi sebuah gugusan bintang. Namun, setelah pergi ke dunia 8 penjuru tertinggi, jalan hidupnya berubah drastis. Karena bertemu dengan seorang wanita, ditipu berulang kali oleh wanita yang sama, bahkan Luoxiu sendiri tidak tahu harus berkata apa. Pertama kali, jika bukan karena kemunculannya, Tu Yuming sudah akan dibunuh. Namun, meskipun Luoxiu kebetulan bisa menyelamatkannya sekali, pada akhirnya ia tidak mungkin bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Melalui komunikasi pikiran, Luoxiu mengetahui bahwa unikon sumber petir membutuhkan waktu untuk memurnikan inti ilahi Mande. Maka, ia kembali membelai kepala unikon sumber petir, lalu sosoknya perlahan memudar dan meninggalkan ruang akar sumber tertinggi. Menurut legenda, sumber dari 10.000 Dao semuanya berasal dari akar sumber tertinggi. Setelah mengembangkan 10.000 Dao, akar sumber tertinggi berubah menjadi benda biasa. Hanya setelah menyerap suatu sumber Dao, barulah ia akan bangkit kembali. Baik itu Luoxiu, leluhur generasi ketiga klan Phoenix, maupun mungkin orang lain yang pernah mendapatkan akar sumber tertinggi, tidak ada yang menemukan nilai sejatinya. Jika bukan karena kebetulan mendapatkan sumber petir di tempat pengorbanan petir para ahli agung, Luoxiu mungkin tidak akan pernah bisa mengerti asal-usul dari bongkahan besi hitam legam itu. Inilah takdir. Beberapa hal, seolah-olah di alam baka, sudah ditakdirkan. Bersambung.